menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau ya Tuhan, Rajaku, dan Engkau Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, marilah kita awali ibadah kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus.
Saudaraku, ibadah kita pada hari ini kita lakukan sekaligus dalam rangka ibadah syukur untuk memperingati hari ulang tahun Yakum, yaitu Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum, yang pada tanggal 1 Februari tahun 2021 ini genap berumur 71 tahun. Perlu kita ketahui, Yakum ini adalah yayasan yang dimiliki oleh dua sinode bersama, yaitu GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah dan juga Sinode GKJ. Tema yang diangkat di ibadah dalam rangka hari ulang tahun Yakum yang ke-71 tahun ini adalah Bersama Yakum, Yakum bersama. Ayat firman Tuhan yang menjadi ayat emas pada perenungan ibadah kita hari ini, kita baca di dalam Roma 12 ayat yang keempat sampai yang kelima berkata demikian. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Mari kita lanjutkan ibadah kita dengan kita menaikkan satu pujian untuk Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita mengakui salah dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah-Mu, yaitu anugerah keselamatan yang Tuhan berikan pada kami. Dan hari ini juga kami mengingat anugerah pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, yaitu Yakum, Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum, yang Tuhan percayakan kepada Sinode GKI Wilayah Jawa Tengah dan Sinode GKJ. Tuhan, Kau ampunilah kami kalau seringkali kami sebagai gereja pendiri, kami kurang menyatakan dukungan kami secara konkret kepada Yakum ini ya Bapa. Ampunilah kami juga kalau kami telah menyanyiakan anugerah pelayanan melalui bidang kesehatan ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, Kau ampunilah Tuhan segala kegagalan kami sebagai gereja pendiri dari Yakum ini ya Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengakui segala salah dan dosa-dosa kami. Amin. Bagi kita yang sudah mengakui dosa-dosanya, Tuhan memberikan berita anugerah kepada kita yang saya bacakan dalam
surat 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-9 dan ke-10 berkata demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Saudaraku, kalau kita masih bisa mengakui dan menyadari dosa-dosa kita, itu pertanda bahwa kita ini adalah anak-anak terang. Dan ada janji bagi kita yang sudah mengakui dosa-dosanya, bahwa Tuhan akan menyucikan diri kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah-Mu dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Tiba saatnya, saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Marilah kita memohon pertolongan, kekuatan Tuhan untuk memimpin kita, supaya kita dapat melakukan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tiba saatnya kami akan bersama-sama belajar kehendak firman-Mu. Tuhan, pimpinlah kami dan kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Agar kami dimampukan untuk bisa mengerti firman-Mu Tuhan. Karena kami menyadari tanpa kekuatan dan pertolongan-Mu, kami tidak akan mampu bisa mengerti firman-Mu Tuhan. Terlebih kami bisa melakukannya. Jadikanlah kami Bapa, pelaku-pelaku firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita buka firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai yang ke-8 berkata demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah,
Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah saudara yang tidak hanya mendengar, tetapi yang juga melakukannya dalam kehidupan saudara sehari-hari. Haleluya. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh
masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, kapan biasanya kita ini bisa hidup bersama? Pada waktu susah kita bisa hidup bersama, atau pada waktu senang kita bisa hidup bersama? Saudaraku, ada tipe orang yang bisa hidup bersama pada saat mengalami kesusahan. Contohnya, sepasang suami istri ketika sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami kesulitan, justru cintanya itu semakin bertumbuh. Saling memperhatikan, saling mencintai. Ya. Istilahnya itu makan sepiring berdua walaupun dengan garam atau hanya dengan kecap dan kerupuk, rasanya itu nikmat tiada tara. Tetapi ketika kesusahan itu sirna, kehidupannya mulai sukses, justru ingin berpisah. Tidak mau hidup bersama dengan pasangannya lagi. Ketika terjadi kesuksesan itulah mulai ada benih-benih ketidaksetiaan, ada perselingkuhan di sana. Pada waktu susah bisa hidup bersama. Tetapi justru ketika kesuksesan itu datang, justru mereka ingin berpisah. Tipe orang yang kedua, saudaraku, adalah orang yang bisa hidup bersama ketika hidupnya sedang senang, sedang sukses. Cintanya semakin bertumbuh, saling memperhatikan dan saling mencintai. Tetapi ketika kesusahan datang, ekonomi mulai merosot, kesehatan salah satu pasangan juga semakin merosot, saudaraku. Mulai ada keinginan tidak mau hidup bersama lagi. Istilahnya itu ada ungkapan yang mengatakan seperti ini, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Atau ada uang istri disayang, tidak ada uang istri ditendang. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tentunya arti bersama yang dimaksud oleh Yakub bukanlah bersama seperti dua tipe orang di atas, tetapi kebersamaan dalam suka ataupun duka. Kebersamaan tidak hanya pada awal perintisan Yakub, pada saat membabat alas, itu sebuah awal yang berat, saudaraku. Tetapi bersama pada saat Yakub juga sedang mengalami sukses dan tetap eksis sampai umur yang ke-71 tahun ini. Di mana Yakub saat ini, saudaraku, sudah banyak memiliki beberapa rumah sakit di berbagai daerah. Tidak hanya rumah sakit yang dimiliki oleh Yakub, saudaraku, tetapi juga ada sekolah kesehatan di sana. Ada juga Yakub Emergency Unit yang bergerak di bidang tanggap bencana, membantu korban bencana alam. Ada juga unit kerja BJJ Sawi Yakub, yaitu media pelayanan berdiakonia bagi sivitas Yakub dan juga bagi gereja dan juga bagi masyarakat luas, saudaraku, dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, mengapa kita perlu bersama dalam suka ataupun duka? Mengapa kita perlu bersama dengan Yakub
atau Yakub juga bersama dengan kita dalam keadaan apapun, saudaraku. Tidak hanya pada waktu susah kita bersama, tapi pada waktu senang, pada waktu sukses kita tidak mau bersama. Atau sebaliknya, pada waktu kita sukses kita bersama, pada waktu susah kita tidak mau bersama. Mengapa kita perlu terus bersama-sama, saudaraku? Yang pertama, saudaraku, karena kita ini bukan Superman, saudara. Karena manusia itu bukan Superman. Ada ungkapan yang mengatakan demikian, saudaraku. There is no Superman, but there is super team. Artinya manusia itu bukan seperti Superman yang biasa dapat melakukan segalanya dengan sendiri. Tetapi manusia itu adalah super team. Artinya manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, saudaraku, di dalam menaklukkan kehidupan ini. Sehebat-hebatnya manusia, sehebat-hebatnya saudara dan saya, kita tidak bisa hidup sendiri, saudaraku. Contoh sederhananya, saudaraku, sehebat-hebatnya kita, kalau saudara mati tidak bisa mengubur diri saudara sendiri. Karena itulah mengapa orang mati dimandiin, karena memang tidak bisa mandi sendiri, saudara. Yang kedua, saudaraku, kenapa hidup bersama itu penting, saudaraku? Karena hidup bersama itu akan menghasilkan dampak yang lebih besar daripada kita itu hidup seorang diri, saudaraku. Helen Keller pernah berkata demikian, saudaraku. Alone we can do so little, together we can do so much. Sendiri hanya sedikit yang bisa kita lakukan. Bersama banyak yang dapat kita lakukan. Saudaraku, melihat pentingnya hidup bersama, maka firman Tuhan pada hari ini, saudaraku, dengan sengaja, saudaraku, memakai istilah tubuh Kristus yang menggambarkan kehidupan orang percaya yang seharusnya dijalani dengan cara hidup bersama yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Makanya di ayat yang keempat dikatakan demikian, saudaraku, yang menjadi fokus renungan kita pada hari ini. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama dan lain sebagainya. Dan seterusnya, saudaraku. Saudaraku, apa arti dan makna bersama yang ditunjukkan dengan istilah tubuh Kristus, saudaraku? Yang kita baca di bacaan kita pada hari ini, saudaraku. Arti yang pertama, saudaraku, tubuh Kristus itu adalah bersama, itu artinya sama-sama menjalankan peran kita. Saudaraku, Thomas Alva Edison, penemu bola lampu dan penemuan-penemuan yang lainnya, saudaraku, sebelumnya dia dikenal sebagai orang yang paling bodoh oleh gurunya di sekolahnya. Mengapa dia dikatakan orang paling bodoh, saudaraku? Karena gurunya tidak mampu untuk menolong dan memimpin Thomas Alva Edison untuk mengetahui dan mengenal dirinya dalam hal mengenal potensinya, saudaraku. Tetapi ketika ibu Thomas Alva Edison ini, dia mampu membimbing dan mengenalkan siapa diri Thomas Alva Edison ini. Ternyata Thomas Alva Edison ini, saudaraku, seorang yang jeniusnya luar biasa. Orang yang sangat pintar, orang yang sangat pandai, saudaraku. Saudaraku, kisah Thomas Alva Edison ini mengingatkan kepada kita bahwa untuk bisa menjalankan peran kita, kita harus mengenal siapa diri kita. Kita harus lebih dahulu mengenal karunia apa, talenta apa yang Tuhan berikan kepada kita. Setelah kita menemukan talenta kita, potensi kita, maka kita akan bisa memainkan peran dengan talenta dan karunia yang ada di dalam diri kita, saudaraku. Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, berdasarkan dalam bacaan tadi, saudaraku,
itu dikatakan dalam ayat yang ketiga, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, secara sederhana ayat ini ingin berkata kepada kita, supaya kita itu mengenal karunia kita itu dengan benar. Mengenal secara proporsional, Tuhan itu kasih karunia apa dalam diri saya itu. Dan dengan karunia itu berbuatlah sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita itu. Bukan kita berbuat sesuatu dari apa yang tidak kita miliki atau yang tidak kita punyai. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Kristus, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saudaraku, sebenarnya tidak ada di antara kita itu yang tidak punya satu karunia sama sekali. Minimal Tuhan itu memberikan kita satu karunia, satu potensi, satu kemampuan yang bisa kita pakai untuk membangun tubuh Kristus, untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Dalam hal ini adalah dalam pelayanan kesehatan melalui Yakub. Nah, saudaraku yang dikasih, mari kita mencoba merefleksi keberadaan diri kita sebagai gereja pendukung Yakub ini, saudaraku. Karunia apa yang ada dalam diri kita yang dapat kita berikan untuk bisa mendukung pelayanan di Yakub ini, saudaraku. Mari kita renungkan bersama-sama, saudaraku. Saudara tidak harus jadi dokter untuk pelayanan di bidang kesehatan di Yakub ini. Tapi saudara dibutuhkan dalam hal yang lain, potensi yang lain yang bisa saudara lakukan untuk bisa mendukung pekerjaan Tuhan melalui Yakub ini. Arti yang kedua, saudaraku, bersama tubuh Kristus itu artinya bersama, artinya sama-sama di dalam Kristus. Dikatakan ayat yang kelima, demikian juga walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, saudaraku. Garis bawahi kata satu tubuh di dalam Kristus. Apa itu arti satu tubuh di dalam Kristus, saudaraku? Artinya adalah menjadikan Kristus itu sebagai kepala. Anggota tubuh yang berbeda-beda itu, saudaraku, itu bisa dikendalikan, bisa dikontrol ketika ada kepalanya, saudaraku. Dalam Kolose ayat 1, pasal 1 ayat yang ke-18 kembali tegaskan, ialah kepala tubuh. Artinya Yesus itulah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama, dan seterusnya, saudaraku. Saudaraku yang dikasih oleh Kristus, kebersamaan kita tidak ada artinya jika Kristus tidak menjadi kepala. Sebagaimana tubuh itu tidak ada artinya. Tubuh itu akan mati, saudaraku, jika tidak ada kepala. Saudaraku, kalau tangan putus, orang masih bisa hidup. Ya, mungkin bisa disambung, saudaraku. Kalau kaki putus, orang masih bisa hidup, saudaraku. Tapi kalau kepala orang itu putus, saudaraku, maka orang itu pasti mati, saudaraku. Karena tidak mungkin lagi kepala itu disambung lagi. Itu artinya apa, saudaraku? Peran Kristus sebagai kepala dalam kehidupan umat percaya, saudaraku, itu begitu sangat-sangat penting, saudaraku. Pertanyaannya adalah, apakah Kristus tetap menjadi kepala di Yakub? Biarlah logo atau lambang salib yang ada di logo Yakub atau lambang Yakub itu tidak sekedar aksesoris atau hiasan semata.
tetapi sebagai ungkapan pengakuan bahwa tanpa Kristus Yakum akan mati. Tanpa Kristus anggota tubuh, yaitu jemaat Tuhan yang mendukung Yakum ini, itu tidak akan bisa berperan, saudaraku. Tetapi ketika Kristus menjadi kepala, maka tantangan apapun yang akan dihadapi oleh Yakum, saudaraku, khususnya tantangan dalam dunia kesehatan secara khusus dalam konteks pandemi saat ini, sebuah tantangan yang luar biasa. Tapi saya percaya, saudaraku, selama Kristus masih menjadi kepala di Yakum ini, maka sebesar apapun tantangan yang dihadapi oleh Yakum akan bisa menaklukkan tantangan-tantangan itu. Gereja-gereja pendukung GKJ dan juga GKI Sinode wilayah Jawa Tengah itu pun juga akan bisa bersama-sama menaklukkan tantangan-tantangan itu. Ketika Kristus itu menjadi kepala di dalam kehidupan dinamika pelayanan Yakum ini. Tanpa Kristus, saudaraku, kita tidak akan bisa bersama. Tanpa Kristus bersama Yakum atau Yakum bersama tidak akan mungkin bisa terjadi. Tetapi kalau kita bisa bersama-sama, baik kita bersama Yakum dan Yakum bersama dengan kita, dan kebersamaan itu tidak sekedar kebersamaan secara artifisial, kebersamaan yang sekedar organisasi, tapi kebersamaan oleh karena ada Kristus yang menjadi kepala dari tubuh itu. Dan apapun, saudaraku, pergumulan kita sebagai anggota tubuh Kristus, ketika tantangan tidak hanya dalam dunia kesehatan di Yakum ini, dan mungkin engkau punya masalah-masalah dalam keluargamu, saudaraku, kesulitan apapun itu. Tapi ketika Kristus itu tetap menjadi kepala dalam hidupmu, engkau akan tetap bisa hidup. Engkau akan tetap bisa menjalani berbagai kesulitan dan tantangan dalam kehidupan ini. Kiranya Yakum terus semakin dipakai oleh Tuhan, berkarya yang semakin lebih luas untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan, menunjukkan bahwa Kristus itu ada di dalam kehidupan pelayanan Yakum. Selamat ulang tahun Yakum yang ke-71 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan, pada kesempatan ini secara khusus kami berdoa untuk pelayanan Yakum. Kami bersyukur kepadamu untuk penyertaan Tuhan sampai Yakum berumur ke-71 tahun tepat pada tanggal 1 Februari 2021 ini. Terima kasih untuk setiap penyertaan yang Tuhan berikan kepada Yakum, Tuhan. Kiranya Tuhan menolong supaya Kristus tetap menjadi kepala di Yakum ini. Lambang salib yang menjadi ikon logo di Yakum ini tidak sekedar ditempelkan, tapi benar-benar sebagai penghayatan dan pengakuan bahwa tanpa Kristus, yayasan ini tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kesulitan apapun yang dihadapi, tantangan apapun yang dihadapi oleh Yakum ini Tuhan, dan juga rumah sakit yang berada dalam naungan Yakum, demikian juga untuk
sekolah-sekolah kesehatan, dan juga YEU, dan biji sesawi, dan juga unit kerja yang lain Tuhan. Kami percaya semuanya itu akan bisa bertumbuh ketika Kristus itu selalu kami sertakan di dalam setiap gerak dan langkah di Yakum ini Bapa. Kiranya kebersamaan Yakum dengan gereja-gereja pendukung itu terus Tuhan bertumbuh dan semakin bertambah secara kualitas. Kiranya Tuhan yang memberkati segala program-program yang ada di Yakum ini Tuhan, supaya program-program itu benar-benar Tuhan pakai sebagai wujud nyata kasih Allah secara konkret melalui pelayanan kesehatan di Yakum ini Bapak. Berkati juga untuk Rumah Sakit Ngesti Waloyo di tempat kami ini, untuk Direktur Bapak Mintono, Wakil Direktur Dr. Lili, dan juga para staf dan karyawan yang di sana Tuhan. Kau berkati supaya mereka boleh melayani Engkau dengan cinta kasih yang tulus. Demikian juga untuk Staikes Ngesti Waloyo, kiranya Tuhan juga memberkati supaya sekolah ini Tuhan juga pakai untuk mendidik tenaga-tenaga kesehatan yang memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Bapa, berkatilah untuk para tenaga medis, khususnya para dokter yang di tengah pandemi ini mereka berada di garda depan. Tuhan berikan mereka kekuatan untuk tetap sabar, punya semangat untuk menjalankan tugas mereka. Lindungi mereka, jagai mereka, berikan imunitas yang kuat untuk menangkal penyebaran virus corona. Berkatilah keluarga mereka yang harus mereka tinggalkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Bapak Surgawi pergumulan jemaat-Mu yang ada di rumah, di keluarga mereka masing-masing. Apapun masalah dan pergumulan mereka, bila Tuhan yang menolong, agar mereka selalu menyertakan Kristus. Karena tidak ada mustahil dalam Kristus, selalu ada jalan keluar dan solusi. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk sekolah kami, Krista Citra. Kau berkati untuk rencana adanya open house, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Melalui kegiatan ini, masyarakat boleh semakin mengenal keberadaan sekolah kami dengan lebih baik. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepekan ke depan. Berikan kami hikmat kebijaksanaan di tengah pandemi ini untuk menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohonkan doa syafaat kami. Amin. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang mengingat pengakuan baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih Tuhan begitu nyata di dalam kehidupan kita. 1 minggu sudah kita lalui
Itu karena kasih dan karunia Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita yang terbaik kepadanya. Nats persembahan pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 8. Yang demikian bunyinya. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Marilah kita berdiri, kita bawa persembahan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Bapa, karena kami masih berikan kesempatan untuk beribadah ya Tuhan. Walaupun beribadah online ya Tuhan, tapi Engkau masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kami ya Tuhan, untuk datang padamu ya Bapa. Bapa, terima kasih atas segala berkat yang sudah Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Bapa, sebagai ungkapan syukur kami membawa persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Bapa menyucikan persembahan kami ya Tuhan, sehingga persembahan ini dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah tangan-tangan yang mempersembahkan dengan penuh sukacita. Bapa, ampuni akan segala dosa dan salah kami ya Bapa, baik perkataan atau perbuatan kami. Bapa, hanya Engkau sajalah yang patut kami muliakan. Kami serahkan seluruh doa kami yang tidak sempurna ini hanya ke dalam naungan kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Amin. Tuhan memanggilmu, hai
Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.